Jakarta, Kompas.com. Sekumpulan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, mulai terang-terangan mendukung Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani untuk maju sebagai calon presiden, Capres, 2024. Suara dukungan itu terlihat dari adanya pengakuan sejumlah anggota fraksi PDIP DPR. Mereka mengaku telah membentuk semacam kelompok yang bertugas mempersiapkan karpet merah untuk Puan Maharani menuju pencapresan. Kelompok itu menamakan diri mereka Dewan Kolonel. Dari kelompok tersebut, Puan Maharani kini bak putri raja yang memiliki kuda-kuda beserta prajurit hingga jenderal yang menyertainya. Baca juga, fraksi PDIP bentuk Dewan Kolonel, wangikan citra Puan Maharani hingga ke dapil terungkapnya Dewan Kolonel disampaikan langsung oleh para pencetusnya. Salah satunya, anggota fraksi PDIP Trimedia Panjaitan. Anggota Komisi 3 DPR itu menyatakan, dirinya diutus menjadi koordinator Dewan Kolonel untuk Puan Maharani. Gue jadi koordinator. Jadilah pada saat itu. Kemudian, pas Pak Putut keluar kota sama Mbak Puan, disampaikan sama Pak Putut, Mbak senang. Sudah gitu aja, tidak ada program yang rigid, kata Trimedia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 20 September 2022. Terbentuknya Dewan Kolonel membuat Puan Maharani kini memiliki dua tim. Sebelumnya, Puan juga disebut memiliki tim advance yang bertugas mempersiapkan safari politiknya ke partai politik. Hal itu sebagaimana disampaikan Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul. Baca juga, saat mahasiswa rayakan ulang tahun Puan di tengah jalan sambil demo tolak kenaikan harga BBM, Bambang Pacul menyatakan, hal itu sudah umum dan merupakan kebiasaan para petinggi partai sebelum melakukan pertemuan politik. Sebelum pertemuan biasanya ada tim advance, nanti tim advance-nya ini yang berkomunikasi awal, terutama untuk mencocokkan waktunya bisanya kapan, kata Bambang Pacul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 10 Agustus 2022. Lantas, bagaimana dengan Dewan Kolonel? Berikut penjelasannya. Diusulkan Johan Budi layaknya organisasi, pasti Dewan Kolonel memiliki pencetus atau pengusulnya. Johan Budi, salah satu anggota fraksi PDIP DPR, terang-terangan mengakui bahwa ia yang mengusulkan dibentuknya Dewan Kolonel. Mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, itu membeberkan kronologi terbentuknya Dewan Kolonel hingga unsur-unsur jabatan di dalamnya. Jadi gini. Di fraksi PDIP itu, waktu itu saya lupa 2-3 bulan yang lalulah. Gimana nih kita yang mendukung Mbak Puan, gimana kalau kita bikin tim, kata Johan Budi saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa. Baca juga, Johan Budi buka-bukaan soal Dewan Kolonel Puan Maharani, terbentuk 3 bulan lalu hingga miliki jenderal beranggotakan 12 orang. Johan Budi menyebutkan, anggota Dewan Kolonel hingga kini berjumlah 12 orang. Mulanya, anggota hanya berisikan 6 orang, tetapi berkembang seiring waktu berjalan. Trimedia, Pak Hendrawan, Masinton, pokoknya ada 6. Mbak Agustin. Jadi, awal itu cuma 6 orang. Termasuk saya, kan saya yang ngusulin, ungkapnya. Namun, Johan Budi tak memerinci 6 anggota Dewan Kolonel yang lainnya. Ia lantas menyebutkan bahwa Dewan Kolonel memiliki jenderal, yakni Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Pacul. Baca juga, Johan Budi sebut Dewan Kolonel sudah disetujui Puan, anggotanya 12 orang. Restu Puan. Keseriusan Dewan Kolonel semakin terlihat usai pihak yang didukung, yaitu Puan Maharani, terang-terangan menyetujui terbentuknya kelompok tersebut. Johan Budi mengaku, Puan Maharani sudah menyetujui terbentuknya Dewan Kolonel beserta anggota yang ikut di dalamnya. Terus dilaporkan ke Mbak Puan. Mbak Puan setuju, kata Johan. Johan Budi menjelaskan, berbagai persiapan juga telah dilakukan Dewan Kolonel dalam rangka mendukung Puan. Salah satunya membentuk posko yang akan digunakan sebagai tempat rapat dan berdiskusi para anggota Dewan Kolonel. Namun, Johan Budi tak menginformasikan di mana letak posko yang dimaksud. Ada, posko, aku belum pernah ke sana, tapi sudah ada. Saya belum pernah ke situ, belum dipakai rapat juga. Ada sebulan yang lalu, tuturnya. Mewangikan Puan. Sementara itu, sebelumnya Trimedia mengungkapkan tujuan dibentuknya Dewan Kolonel. Ia mengutip pernyataan Bambang Pacul, di mana Dewan Kolonel layaknya sekelompok bertugas menaikkan citra Puan menghadapi pemilihan presiden,
Pilpres 2024. Mereka yang menjadi anggota kelompok dinilai perlu menjalankan tugas meningkatkan citra Puan Maharani, bahkan hingga ke daerah pemilihan, Dapil. Semua dimulai dari Komisi I sampai 11. Apa yang bisa kita lakukan? Setiap komisi kita lakukan di Dapil juga, kata Trimedia. Kalau bahasanya Pacul, Bambang Wuryanto, kan bagaimana mewangikan bak Puan di Dapil kita masing-masing, lanjutnya. Baca juga, fraksi PDIP bentuk Dewan Kolonel, wangikan citra Puan Maharani hingga ke Dapil anggota Komisi 3 DPR itu juga buka-bukaan soal tugasnya sebagai koordinator Dewan Kolonel. Trimedia mengatakan, tugas sebagai koordinator adalah berkaitan dengan hasil survei elektabilitas ataupun popularitas Puan Maharani. Saya hanya membuat bagaimana survei Mbak Puan naik terus, ujar Trimedia. Tetap tunggu Megawati. Kendati demikian, Johan Budi menegaskan bahwa Dewan Kolonel tetap menghormati keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal pengusungan Capres dan calon Wakil Presiden, Cawapres, untuk 2024. Johan Budi menuturkan, untuk itu, Dewan Kolonel hanya bertugas menyiapkan Puan apabila kelak diusung Megawati sebagai Capres. Pokoknya, Dewan Kolonel ini adalah satu-satunya dengan tujuan mendukung Mbak Puan di 2024. Itu sekali lagi, tentu kami masih menunggu keputusan Bu Megawati siapa yang akan ditunjuk, tegasnya. Ia menambahkan, apabila pada akhirnya Megawati tak menunjuk Puan Maharani sebagai Capres, Dewan Kolonel pun tetap bersikap hormat. Johan Budi menyatakan, Dewan Kolonel akan tegak lurus pada keputusan Megawati selaku Ketua Umum PDIP. Baca juga, Johan Budi buka-bukaan soal Dewan Kolonel Puan Maharani, terbentuk 3 bulan lalu hingga miliki jenderal. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di grup Telegram, Kompas.com News Update. Caranya klik link https://t.me/kompascomupdata, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.